Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, kawan Setara? Senang sekali saya Elvira Kairunisa kembali menyapa Anda pagi hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai persoalan intoleransi beragama dan juga kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dan ini kemudian menimbulkan perpecahan di internal kelompok masyarakat dan juga menimbulkan ketegangan gitu ya. Banyak PR yang harus diselesaikan terkait persoalan intoleransi beragama ini. Nah, untuk mengulasnya lebih lanjut, salah satu PR pemerintah yang masih harus diselesaikan adalah kasus GKI Yasmin. Nah, untuk mengulasnya lebih mendalam sudah hadir bersama saya Bapak Jayadi Damanik, tim advokasi GKI Yasmin dan juga aktif melakukan advokasi untuk berbagai kasus intoleransi beragama di berbagai wilayah. Pak Jayadi, selamat pagi, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Kita berbicara dulu mengenai kasus GKI Yasmin. Apa update terakhir mengenai persoalan untuk jemaat GKI Yasmin ini? Update terakhir GKI Yasmin itu di akhir bulan Maret kemarin ada surat Wali Kota Bogor Bima Arya kepada pihak gereja menawarkan hibah tanah mentah di salah satu lokasi di sana yang diharapkan oleh wali kota itu menjadi penyelesaian masalah GKI Yasmin. Nah, istilah yang dipakai adalah hibah tanah. Nah, dengan istilah itu maka menurut keinginan mereka agar gereja yang ada di lokasi semula bisa direlokasi ke tempat yang ditawarkan itu. Nah, terhadap tawaran ini, sepanjang yang saya tahu berkomunikasi dengan teman-teman jemaatnya, cukup banyak yang setia terhadap lokasi gereja yang awal itu. Mereka tidak tertarik untuk direlokasi. Karena ini bukan masalah tanah, tapi ini persoalan hak asasi manusia dan persoalan di mana jemaat itu berpedoman pada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa GKI Yasmin itu bangunannya di Kafling di Jalan Kiai Haji Adaul bin Nuh nomor 31, bukan di tempat lain. Nah, jadi sepanjang Mahkamah Agung tidak pernah mengubah putusan itu ya, nah itulah yang menjadi pegangannya. Nah, tetapi memang harus diakui mungkin ada 1, 2, atau 3 jemaat yang merasa lelah atau jenuh atau juga terpengaruh dengan elit-elit di internal gereja ya. Di mana-mana kan ada elit-elit keagamaan itu yang barangkali ada yang berpikiran pragmatis dan ada juga yang mungkin berpikiran punya kepentingan yang kita tidak tahu. Nah, jadi memang ya sejak dulu itu ada, bukan hanya sekarang. Karena relokasi ini bukan ditawarkan sekarang, sejak dulu itu ditawar-tawarkan. Gambarannya sudah berapa tahun proses ini? Kan dari awal Pak Jayadi kan mengawal. Iya. Saya pertama kali terlibat itu di sini sebagai tim advokasi ketika itu bersama-sama dengan Pak Haji Ujang Sujai ya, dan Pak Haji Rustam Effendi dari pengurus NU Kota Bogor ketika itu. Nah, itu dimulai tahun 2000, persidangannya itu mulai tahun 2009 ya. Karena ketika itu YB-nya dibekukan, digugat ke pengadilan. Nah, kalau dilihat sejak awal proses ini sejak tahun 2001. Tanah ini dibeli oleh jemaat itu tahun 2001, tahun 2002 dengan uangnya sendiri. Jadi tanah ini bukan tanah pemerintah. Jadi tidak bisa sewenang-wenang pemerintah Kota Bogor merelokasi. Nah, ini yang kemudian setelah berlangsung proses pengadilan kemudian dimenangkan oleh pihak gereja di Mahkamah Agung, tetapi kemudian pemerintah Kota Bogor itu terus saja mengulur-ulur sampai sekarang dengan berbagai alasan. Ada yang menawarkan tanah itu dibagi 2 untuk sebagian untuk masjid, sebagian untuk gereja. Ketika itu kita merasa itu adalah wujud dari toleransi, kita relakan. Tapi justru pemilik usul Bima Arya Wali Kota Bogor ketika itu mundur. Karena ada pihak tertentu yang mengatakan masa mendirikan masjid tanahnya yang dikasih oleh
orang Kristen itu kan barangkali ada ajaran yang mengatakan mungkin itu ya kayak kurang tepat. Nah, tetapi ya bagi saya ya karena Bima Arya yang memiliki usul ketika itu, harusnya kalau kita sudah iakan laksanakan. Jadi bagi saya intinya inkonsistensi ataupun apa yang pernah diucapkan oleh Bima Arya sebagai wali kota Bogor itu nggak pernah bisa dipegang sampai dengan hari ini. Dan dia hanya asik atau habis waktu menawarkan A, menawarkan B, menawarkan C dan seterusnya. Tapi kan sudah aktif membentuk tim 7 saat itu di 2019, komunikasi sudah dibangun. Artinya memang apakah ada progres tertentu atau hanya jalan di tempat saja Pak Jaya? Nah, ceritanya tim 7 ini sebenarnya terbentuk adalah kesepakatan saya dengan Bima Arya yang dia didampingi ketika itu salah seorang teman Yunarto Wijaya ya dari Carta Politika, dan saya didampingi oleh Bona Sigalingging. Kami berempat ketemu di kantor Carta Politika itu, membahas itu. Dia katakan supaya enak Pak Jayadi, ya kita buat tim dari pihak gereja 7 orang, tapi Pak Jayadi dan Bona jangan masuk di dalam gitu. Nah, kita cari yang soft lah. Nah, saya ikutin. Saya berpikiran positif lah, karena Bima ini kan juga kan teman ya, junior juga kan kalau dari segi usia gitu ya. Nah, kemudian ternyata belakangan saya sadari, oh dia menyarankan supaya saya tidak masuk dalam tim itu supaya dia mudah mengendalikan pihak gereja ini sesuai dengan kemauannya gitu. Nah, saya sadar betul bahwa tidak mudah bagi dia berkomunikasi atau bernegosiasi dengan saya dan Bona gitu. Nah, itulah kesimpulan saya sampai sekarang. Karena awalnya dulu janjinya, meskipun ada tim 7, Pak, di luar itu kita bisa selalu ketemu 4 mata. Awal-awalnya tim 7 jalan, kami selalu ngobrol berbagai hal yang menyangkut yang bersifat strategis. Berarti ada komunikasi selain diskusi di tim 7 juga ada komunikasi pada saat itu Pak Wali dengan Pak Jayadi. Tapi belakangan dia putus itu. Saya hanya dengan tim 7. Nah, ketika saya dengar itu dari dia, ini orang apa yang pernah dia ucapkan tidak pernah dia ingat. Nah, kemudian dia karena saya pernah bersikap keras kritik dia berusaha untuk lembut. Datanglah dia ke ibadah Natal di salah satu rumah jemaat yang diselenggarakan GKI Yasmin di Bogor. Oh, ini akan kita bisa selesaikan. Jadi dia mainnya itu tarik ulur saja. Tarik ulur. Jadi ketika beberapa waktu lalu Pak Wali mengatakan ada titik terang kemungkinan untuk penyelesaian GKI Yasmin, saya kaget juga. Titik terang ternyata adalah tawaran hibah tanah relokasi itu. Nah, kemudian elit-elit gereja yang ada sekarang itu merespon itu, ya bagaimana kalau kita coba gitu. Nah, ditawarkan kepada jemaat. Dari percakapan saya dengan jemaat itu, pada intinya mereka itu tidak mau. Walaupun ada yang enggan untuk berterus terang kepada elit gereja, karena kadang-kadang kan ada yang pola spiritualitas jemaat itu macam-macam. Ada yang bisa berterus terang, ada yang diam, tetapi hatinya menolak, tapi tidak mau mengungkapkan langsung kepada elit gereja. Kalau saya kan saya ngomong aja, saya nggak setuju. Gitu. Ngapain kita bohong-bohong, nanti masuk neraka kita berbohong gara-gara itu kan gitu. Begitu Ibu Elvira. Oke. Jadi kalau kita berharap ada titik terang pada tahun ini, setidaknya 2021 itu masih cukup jauh. Nah, versi wali kota dia mengatakan ada titik terang karena dia menawarkan relokasi itu. Tapi saya kira tidak semudah itu. Karena apa? Ya, kalaupun itu dipindahkan, dibuat gereja baru di tanah baru, di lokasi, nggak menyelesaikan masalah yang ada. Karena apa? Tidak sedikit ya jemaat yang konsisten di situ. Bahkan kalau kita ingin katakan bahwa sesungguhnya mereka ingin sampaikan, ya buka itu. Karena kami bukan sekedar persoalan tanah, tapi persoalan ya diperlakukan sama di hadapan hukum. Persoalan beribadah itu, mendirikan rumah ibadah itu hak setiap warga negara. Dan nggak ada masalah kok. Negara ini mengakui itu sah. Kecuali kalau Mahkamah Agung mengatakan itu tidak sah, kita hormati hukum. Nah, masa kemudian gereja mau diajak berkompromi
kemudian katakan menganulir putusan Mahkamah Agung. Kenapa saya konsisten dengan putusan Mahkamah Agung? Saya seorang dokter hukum, tidak mungkin saya kemudian ikut relokasi. Ketika saya ikut relokasi artinya saya ikut mengangkangi putusan Mahkamah Agung, mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Nggak bisa. Putusan Mahkamah itu adalah erga omnes, yaitu kewajiban kepada semua orang untuk menjalankannya, termasuk Bima Arya. Gitu kira-kira. Baik, kalau menurut Pak Jayadi sendiri, ini memakan waktu sangat berlarut-larut, hanya faktor seorang kepala daerah, pimpinan saja, atau memang apa yang bisa dibaca dari situasi terkait GKI Yasmin ini? Masalah GKI Yasmin dan saya kira juga masalah-masalah yang lain ya. Jadi saya melihat, saya kan tidak hanya ngurusin masalah gereja, lebih banyak masjid yang saya urus daripada gereja ya. Kalau gereja saya kira seingat saya hanya ada 2 saya urus, Yasmin dan Philadelphia di Bekasi. Yang di Bekasi. Ya. Kalau masjid udah banyak dan sudah hasil berdiri ya. Di Manokwari, masjidnya Pak Haji Ape. Perlu saya sebutkan ini supaya orang paham posisi saya gitu ya. Kemudian di Bitung ya. Ketika itu dialah saya yang menemui majelis jemaatnya di sana, saya yang menemui pimpinan gerejanya di sana, saya yang menemui wali kotanya di sana. Di Manado saya ketemu wali kota ya. Kemudian di Kupang, di NTT saya ketemu dan berhasil. Jadi tolong jangan dilihat posisi saya itu sebagai seolah-olah hanya representasi dari gereja ya. Terlepas dari persoalan paham religiositasnya ya, saya bela sama dia karena dia berhak untuk tidak dilakukan kekerasan terhadap tubuh fisik mereka dan masjidnya. Demikian juga yang lain sih ya, termasuk penganut kepercayaan ya. Ada Sunda Wiwitan ya, ada Parmalim di tempat saya ya, kemudian ada juga katakanlah penganut kepercayaan lain, misalnya Kaharingan di Kalimantan. Bagi saya itu ya mempunyai hak yang sama, berhak untuk mendirikan rumah ibadahnya, apapun rumah ibadahnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan dalam persoalan yang berkaitan dengan GKI Yasmin itu ya memang sudah lama. Tapi di mana masalahnya? Satu, ya, pemerintah itu mengikuti keinginan kelompok intoleran. Fakta dari penolakan pendirian rumah ibadah di hampir seluruh daerah yang saya sebutkan tadi, bukan hanya gereja, masjid, ini persoalan intoleransi. Ya. Di Jawa Barat intoleransi itu akibat dari Kristen itu minoritas. Di daerah-daerah lain itu Kristen itu mayoritas. Makanya saya kritik. Ya. Saya kritik siapapun yang merasa dirinya mayoritas menindas minoritas, nggak boleh. Nah, negara harusnya hadir di situ supaya tidak terjadi. Nah, kasus GKI Yasmin negaranya hadir, nonton dia atau mengikuti keinginan dari kelompok intoleran. Nah, waktu saya koordinator SKBB di Komnas HAM Jawa Barat, saya kasih peringkat salah satu provinsi Jawa Barat yang sangat intoleran. Nah, oleh karena itu bagi saya adalah ini persoalan intoleransi. Sepanjang pemerintahnya berkompromi atau mengikuti keinginan kelompok intoleran, maka beginilah terus intoleransi di Indonesia. Oke. Kalau misalnya tidak ikut serta dalam kompromi, kemudian ada pandangan berbeda, ada perspektif yang berbeda pasti. Menurut Anda mengapa kemudian pemerintah kita masih gamang dalam posisi ini? Pemerintah kita dalam hal ini tentu utamanya pemerintah daerah Kota Bogor ya, dan kemudian provinsi gubernurnya, dan kemudian harusnya Menteri Dalam Negeri, pemerintah pusat. Gamang karena apa? Nggak mau ambil risiko. Hitung-hitungannya politik. Ngapain saya ribut dengan mayoritas kalau bisa saya tarik ulur saja persoalan minoritas ini. Toh saya sebagai wali kota kan ada masa jabatannya. Yang penting sepanjang saya jadi wali kota, selesai urusan saya aman. Makanya 2 periode wali kota, Bima Arya yang menggantikan dulu Dian Budiarto yang bikin masalah ini ya. Nggak ada apa-apa yang dikerjakan oleh Bima Arya. Dia safety player saja. Bahasa Indonesianya itu bermain aman saja. Tarik ulur. Ya. Mendirikan bangunan beberapa lantai, kemudian bagi lahan, ya. Kemudian bikin tim 7. Tim 7 itu dibentuk dulu untuk melaksanakan pembangunan bagi lahan itu, supaya kemudian bisa terlaksana. Tapi kemudian tim 7 dibelokkan lagi untuk relokasi.
Bagi saya itu, kapan kawan ini bisa dipegang omongannya? Gitu. Kan usia kita ini terbatas lah. Jangan sampai kita membawa ya kebohongan dan ya kepalsuan hidup kita ke liang lahat sana. Ya. Itu yang ingin saya katakan. Makanya saya minta Pak Bima Arya, ya, umur kita itu terbatas. Janji-janji yang pernah Anda ucapkan, penuhilah. Jangan sampai janji-janji palsu itu Anda bawa ke liang lahat nanti. Gitu. Apakah kita memang harus memberikan waktu lebih begitu untuk penyelesaian, karena juga saat ini kondisi pandemi, mungkin kondisi ini menghambat untuk penyelesaian GKI Yasmin? Justru masa pandemik ini dimanfaatkan oleh Bima Arya untuk melakukan transaksi dan komunikasi yang menurut saya ya tidak membawa masalah ini ke penyelesaian yang esensial. Karena selama setahun terakhir ini kan kami tidak melakukan ibadah solidaritas di seberang istana, dan itu sangat mengganggu dia. Dia pernah bilang sama saya, bisa nggak Pak Jayadi itu dihentikan? Bisa, tapi selesaikan, saya bilang gitu. Nah, jadi dia sangat terganggu. Nah, ternyata kemudian pandemi ini menjadikan suasana yang dia patut syukuri karena tidak ada ibadah di seberang istana itu kan gitu. Dari sisi itu dia senang. Nah, kemudian dia lakukan komunikasi terhadap elit gereja, ya, pendetanya segala macam, pengurus wilayahnya, pengurus pusatnya, ya, yang kemudian ya, mohon maaf nih ya, saya harus katakan bahwa ya kadang-kadang aspek duniawi yang menjadi pertimbangan elit-elit gereja itu juga kadang-kadang dicampur adukkan dengan prinsip dasar, ya, perjuangan ajaran gerejanya. Ajaran gerejanya apa? Menyatakan kebenaran keadilan, ya kan gitu. Kebenaran keadilan pegang teguh apapun resikonya. Seperti saya dulu pernah ditetapkan jadi tersangka, tahu ya, dalam kasus GKI Yasmin, mau ditahan di Polda Metro, di Polda Jawa, tahan aja, saya bilang gitu. Tapi saya jelaskan di mana kesalahan saya. Nah, jadi ternyata ya masih ada aparat kepolisian yang ketika itu jernih melihat, susah ini Pak, ya sudah, ya sudah, gitu loh. Inilah contoh di mana bagi saya kalau masalah ini, ya, pemerintahnya, ya, tidak tegas dan selalu mengikuti keinginan kelompok intoleran, nggak selesai urusan. Dan ini akan jadi contoh terus di tempat-tempat lain. Ya. Karena apa? Karena ya, ini tidak selesai, kemudian diulur-ulur, nanti ada kepala daerah di tempat lain, oh ini caranya ulur-ulur aja. Gitu. Jadi kepastian hukum, keadilan, itu tidak pernah diwujudkan oleh negara ini kepada kelompok minoritas. Oke, pola serupa masih terus terjadi di berbagai wilayah, tidak hanya potret di GKI Yasmin saja. Philadelphia, ya, di daerah-daerah lain, begitu. Di Aceh, waktu saya dari 4 tahun menjabat sebagai koordinator DSKBB di Komnas HAM, di Aceh itu banyak gereja yang ditutup. Alasannya adalah ABCD. Saya bilang ya, dengan segala hormat kepada saudara-saudara yang beragama Islam, banyak kawan-kawan saya Islam, beda kayaknya. Ya, tapi saya hormatilah perbedaan pendapat itu. Saya nggak yakin Islam mengajarkan kebencian terhadap kelompok minoritas. Nggak yakin saya. Saya yakin bahwa ya, Islam itu sesuatu yang betul-betul ya mengajarkan kebaikan dan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia. Itu pemahaman saya. Sehingga saya tidak katakan saya tidak benci kepada agama ini, tapi saya ya mengkritisi pejabat penguasa negara ini yang menurut saya ya tidak adil, tidak konsisten kepada negara hukum. Oke. Gitu, Ibu Elvira. Baik, jika kita kemudian tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah, masih banyak catatan tadi disampaikan oleh Pak Jayadi. Apakah kita bisa berharap kepada civil society? Nah, dalam perjuangan GKI Yasmin ini, civil society itu harus dicatat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Perjuangan GKI Yasmin itu sudah milik publik, milik masyarakat, milik civil society. Banyak teman-teman pemerhati hak asasi manusia ketika bikin ibadah perjuangan seberang istana itu dari berbagai ya kelompok, bahkan ada saudara-saudara kita yang muslim juga yang bersolidaritas datang ke sana. Dengan kata lain, saudara, persoalan GKI Yasmin itu sudah milik mereka yang pro keadilan, pro hak asasi manusia. Jadi
Dengan posisi itu harapan kita ya tetaplah bertahan sampai kapan ini bisa terselesaikan. Ya, yang penting kita berjuang. Jangan pernah menyerah menyatakan kebenaran itu. Hasilnya seperti apa bukan kita yang menentukan. Tapi berikhtiarlah sepanjang kita masih hidup, katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Oke, baik. Kita berbicara mengenai gambaran yang lebih besar lagi Indonesia, tidak hanya kasus GKI Yasmin. Saya fokus mengenai bagaimana mendorong civil society untuk lebih berani bersuara, lebih memperlihatkan lagi tajinya begitu, karena kondisi pandemi menyulitkan banyak pihak, begitu ya Pak Jayadi ya. Kita nanti akan berbincang mengenai hal ini, kita jeda dulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini.